kami meyakini. Amin Tuhan. Thank you Yesus. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya Tuhan. Itulah iman kami, itulah doa kami Tuhan. Firman-Mu terang dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Widoyo. Suara saya jelas apa tidak ya? Jelas. Terima kasih Pak Widoyo yang telah membawakan kita semua masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahannya. Sungguh Tuhan ada hadir di sini. Terima kasih Pak Joninata, Pak Kiandi, Bu Hening yang sudah kasih kesempatan ke saya untuk membacakan renungan pagi ini. Mari saudara, kita sama-sama satukan hati, kita masuk dalam doa kita pagi ini. Bapa, kami datang kepadamu, kami sujud di bawah kakimu, kami memuji dan menyembahmu Tuhan. Tuhan, saatnya Tuhan kami ingin mendengar suaramu Tuhan. Kau pakailah lidah hamba-Mu yang tak berguna ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan apa isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan siapkanlah hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami. Kami semua ada karena Engkau Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau beracara Tuhan dalam pertemuan kami bersama teman-teman TDP Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saat ini saya ingin menyampaikan renungan singkat saja saudara. Dengan perikop isi daripada renungan pagi ini adalah kita menyikapi umat Tuhan menghadapi segala masalah. Kalau kita baca di 2 Tawari 15 ayat 7 ya saudara. Saya bacakan cuma satu ayat aja kok. Saya baca ya saudara. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat singkat ini saudara, tapi buat saya dan saudara mungkin isinya sangat dalam ya saudara. Ini adalah satu perkataan dari Tuhan untuk kita sebagai manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita manusia ini tidak luput dari masalah saudara. Mungkin sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita sudah ada di dunia ini dengan masalah. Permasalahannya, saat Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, Dia menciptakannya dengan serupa dengan apa yang Dia inginkan. Dia ingin manusia yang diciptakannya itu yang selalu kehidupannya kudus, selalu ingin mempermuliakan nama Dia. Tapi apa nyana Tuhan?
dosa yang telah diperbuat oleh nenek moyang kita, oleh Adam, membuat kita jatuh ke dalam dosa, sehingga Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, saudara. Masalah, kalau kita bicara masalah, apa itu masalah? Masalah adalah musuh kita sebenarnya, saudara. Tapi apakah masalah itu kita tidak hadapi? Kita harus menghadapinya, saudara. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah? Bagaimana caranya kita untuk mencari jalan keluar untuk melepaskan masalah itu dari kehidupan kita? Jalannya adalah di mana kita harus tahu kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, jalan lain, jalan yang paling utama yang kita harus lakukan adalah kita mencari Dia, mencari wajah Tuhan. Sekalipun saat kita punya masalah, di dalam permasalahan hidup kita, dalam keadaan pun misalnya kita mampu untuk menghadapi masalah. Apakah kita yakin dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan tanpa turut campur tangan Tuhan? Mungkin secara orang dunia, misalnya orang itu kuat, orang itu hebat, orang itu punya kekayaan. Mereka sanggup untuk mengalahkan permasalahannya, menyelesaikan permasalahannya. Misalnya dengan uang, mereka menyelesaikan permasalahannya. Tapi, sekalipun uang yang dibuat oleh mereka untuk menyelesaikan masalah, apakah saudara tahu? Masalah tidak akan datang lagi. Satu masalah selesai dengan uang, timbul masalah berikutnya, saudara. Kalau kita lihat betapa Tuhan begitu baik pada kehidupan kita. Sejak awal Tuhan selalu menyertai kita. Kita diciptakan oleh Dia untuk hidup bersukacita, bukan berduka cita. Tapi kalau kita melihat, kalau Tuhan datang ke dunia itu memberi contoh kepada kita dengan hal-hal yang sulit, dengan kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh Dia. Seperti Dia mati di atas kayu salib. Begitu menderitanya Tuhan. Dan gambaran-gambaran yang Dia lakukan di dunia ini. Apakah kita juga harus melakukannya seperti apa yang Tuhan lakukan? Saya rasa berat ya, kalau kita sebagai manusia, kita melakukan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita nggak banyak kok. Tuhan menginginkan kita ingin seperti serupa dan segambaran Dia. Serupa dan segambaran Dia itu apa yang Dia mau dalam hidup kita? Ya kita harus menjadi seperti Dia, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Bukan dengan kekuatan kita mampu menghadapinya. Karena Allah tahu saat Dia menderita, saat Dia di kayu salib, Dia tahu di balik semua itu ada Tuhan yang mampu menolong Dia. Saat Dia di kayu salib, Dia mengatakan pada dirinya, sebelum Dia tergantung di kayu salib, Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, mohon belas kasih Tuhan. Dia tidak sanggup, bahkan Dia menangis di Taman Getsemani. Dia mengatakan, Tuhan, laluilah cawan ini. Artinya apa? Dia pun berat untuk menghadapi persoalan yang dihadapi. Apalagi kita sebagai seorang manusia. Kita menghadapi masalah demi masalah. Kita jalani sendiri. Kita tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Apakah mampu kita? Saya rasa disinilah kita letaknya. Kenapa kita diberi masalah dalam kehidupan kita? Kalau kita mempunyai masalah, ujung-ujungnya kita pasti mencari Dia. Sudah mentok, begini kita sudah lakukan, begini nggak bisa juga jalan keluar. Kita sudah lakukan B, tindakan kita dengan kekuatan kita tidak juga terselesaikan. Saat itu kita di
tempat, di titik yang paling bawah. Tuhan bawa kita di tempat titik yang paling bawah. Disitulah kita baru melihat, oh, ada siapa di balik kehidupan kita. Ada Yesus yang mampu menolong kita. Kita berseru, kita katakan, Tuhan tolong saya. Saya tidak mampu, apa yang harus kulakukan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan semua apapun kekayaan saya yang saya miliki, saya sudah lakukan untuk menyelesaikan masalah, tapi Tuhan saya tidak mampu. Dengan demikian, apakah kita tidak mencari Tuhan? Setelah apa yang kita lakukan, dengan segala sesuatu, dengan segala cara, kita mampu. Ujung-ujungnya kita mencari Dia. Bagi orang yang mengenal Yesus. Tapi bagaimana orang dunia yang tidak mengenal Tuhan sama sekali? Apakah dia bisa mencari Tuhan? Sangat bisa, saudara. Sangat bisa. Bahkan justru orang dunia yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, di saat dia terbentur, di saat dia punya masalah, Tuhan kasih apa, saudara? Tuhan kasih mujizat dalam kehidupan dia. Sehingga dia baru mengenal Tuhan. Oh, selama ini Tuhan, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak tahu Tuhannya. Si orang Kristen ini Tuhannya siapa? Setelah dia mendapat pertolongan si orang dunia ini, dalam dia menghadapi masalah, dia ada jalan keluar, dan Tuhan sudah tolong dia. Dia baru melihat ternyata Yesus yang mampu menolong dia, hidup dia. Apakah dia akhirnya tidak mencari Tuhan lagi untuk persoalan demi persoalan yang dihadapi dalam hidup dia? Tentunya Tuhan pasti ada dalam kehidupan dia. Bahkan bisa melebihi kecintaan hatinya kepada Tuhan dibandingkan kita yang manusia-manusia lama, orang yang sudah mengenal Tuhan lebih lama. Nah, itu yang dikatakan lebih dahsyat orang yang lahir baru dan dia baru mengenal Tuhan dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup dia. Itu dia akan lebih bucin ya, lebih bucin dengan Tuhan. Dan itu yang terjadi, saudara. Apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita lewat masalah-masalah yang kita hadapi? Hanya satu, kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana, saudara? Kita tahu ya Tuhan, apa sikap kita untuk menghadapi masalah. Yang Tuhan mau adalah seperti kita. Kita jangan putus asa di dalam menghadapi masalah. Itu yang Tuhan mau. Jangan putus asa. Pada dasarnya Tuhan itu akan memberikan kita masalah kepada manusia tidak melebihi daripada kemampuan kita. Seperti kita baca ya di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sudah jelas ya saudara. Di 1 Korintus 10 ayat 13 ini mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak akan memberikan kita masalah melebihi daripada kemampuan kita. Ini adalah hak mati bagi Tuhan untuk kepada kita umat Tuhan yang percaya. Apa saudara? Apa yang dibutuhkan Tuhan? Keyakinan kita, iman kita. Bagaimana iman kita? Apakah kita percaya bahwa apa yang dikatakan di 1 Korintus ini terjadi dalam hidup kita? Mungkin kalau kita merasakan hidup kita. Bangun tidur, begitu bangun tidur aja persoalan sudah menderet ya saudara. Sudah menderet. Kita harus tahu satu persatu bagaimana, langkah apa yang harus kita selesaikan. Masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4. Apa yang kita harus selesaikan? Bagaimana caranya tuh untuk kita melakukan itu? Ya kita berdoa. Kita berdoa. Seperti pagi hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita datang kepada Tuhan, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita sujud di bawah kaki Dia, dan di situ kita memohon kepada Tuhan, meminta kekuatan untuk menghadapi segala masalah yang kita akan hadapi saat kita bangun tidur, kita mau melakukan kegiatan,
kita semua akan dipimpin oleh Dia untuk berjalan di dalam kemenangan, saudara. Berat kalau kita tidak datang dulu kepada Tuhan. Kita berjalan sendiri, kita tidak mau melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus terus dengan masalah, bagaimana kita harus menghadapinya? Kita tidak memikirkan, fokus kita dengan, waduh kenapa kita begini, kenapa kita begitu, kenapa, dan kenapa. Tidak akan ada jalan keluar kalau kita terus berkata kenapa, dan kita mengeluh dan mengeluh. Tidak ada jalan keluar, saudara. Tapi kalau kita sudah berusaha, kita punya usaha, kita berusaha bagaimana caranya untuk kita menghadapi masalah, ya kita berusaha dan berdoa dan berusaha. Bukan kita diperintahkan Tuhan, bukan hanya dengan berdoa saja kita selesai, tapi kita berusaha dan berdoa. Itu yang Tuhan mau. Ora et labora, ya saudara. Jadi bukan artinya Tuhan menjadikan kita pemalas, ya saudara. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, saudara, Tuhan ajarkan kita untuk tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Rasanya berat nggak ya, saudara? Kalau kita saat ini kita mendapat masalah, kita bisa saat ini kita mau cari uang aja susah nih. Mau kita mau beli sesuatu, kita tidak mampu aja, kita susah. Bagaimana kita mau mengatakan syukur? Secara manusia ya, saudara. Secara kedagingan kita tidak mampu mengucapkan kata syukur. Saat kita tidak di titik terendah, di saat kita di titik terendah, kita mengatakan, oh bersyukur Tuhan, saya diberi masalah seperti ini. Apakah mungkin kita bisa berkata seperti itu? No. Tidak, saudara. Tapi saudara, ada roh yang di dalam diri kita. Ada roh Allah yang memampukan kita untuk mengeluarkan kata-kata bersyukur. Secara tidak sadar, kata-kata yang keluar dari mulut kita, ucapan syukur dalam keadaan kita berduka, dalam keadaan kita susah, kita bisa mengucapkan syukur, itu roh yang menggerakkan kita untuk berkata bersyukur. Bagaimana kita bisa melakukan itu, saudara? Bagaimana kita untuk mendapatkan roh Allah yang ada dalam hidup kita? Roh Allah boleh tinggal di dalam diri kita. Itulah, saudara, perjuangan kita untuk berdoa meminta kepada Tuhan agar roh tetap masuk di dalam hidup kita. Roh yang memimpin jalan kita. Roh yang memimpin langkah-langkah kita. Bagaimana kita untuk menghadapi persoalan demi persoalan hidup. Tanpa roh Allah dalam hidup kita, mungkin saudara tidak mampu kita melakukan ini, saudara. Saya mengalami itu, saudara. Saya pernah mengalami itu. Tapi saya percaya, saudara dan saya juga pasti akan mendapatkan roh itu yang memimpin hidup kita. Perjuangan kita, berdoa setiap pagi, datang kepada Tuhan. Apakah itu bukan satu perjuangan kita untuk mendapatkan roh Allah itu yang mengasihi kita? Apakah itu perjuangan yang sia-sia bagi hidup kita? Tidak, saudara. Perjuangan kita itu benar sampai hari ini. Kita berbuat seperti ini. Kita untuk mendapatkan roh itu untuk menjadi kemenangan bagi hidup kita, saudara. Jadi, saudara, mari kita terus berdoa. Terus kita berdoa. Hidup kita dengan doa. Setiap langkah kita berdoa. Apapun yang kita lakukan, kita dengan doa. Doa itu tidak sejauh. Doa kita tidak sejauh apa yang Tuhan dengar. Tuhan mendengar setiap doa kita. Setiap pergumulan kita Tuhan mendengar. Masalahnya Tuhan menjawab atau tidaknya, kita tidak perlu tahu. Kita tidak perlu koreksi. Saat kita berdoa, kita berkata-kata, kita tidak perlu koreksi. Tuhan kok belum jawab juga doa saya? Tuhan kok saya sudah berdoa sampai nangis, sampai air mata saya habis, saya kering. Tuhan kok nggak menjawab doa saya? Itu kita tidak perlu lontarkan dalam kata-kata kita. Kalau kita punya iman dan kita percaya, kita tunggu saja doa-doa kita ini. Sampai kapan? Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, puluhan tahun, Tuhan belum menjawab. Tetap saja Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti dengar doa kita.
Tergantung apa, saudara? Doa kita terjawab. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Tuhan bisa menjawab. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sampai Tuhan mau menjawab doa-doa kita. Apakah kita sudah siap? Apabila kita mau, yang kita minta sama Tuhan, Tuhan izinkan, Tuhan kabulkan permintaan kita. Apakah kita sudah siap? Apakah kita mengerti? Oh, setelah Tuhan kabulkan, kita siap? Tidak, saudara. Yang tahu kita sudah siap atau tidak dengan apa yang kita minta, itu hanya Tuhan yang tahu. Tidak mungkin kita melakukan jalan kita sendiri, apa yang kita mau, kita Tuhan. Kita semua manusia, sebagai manusia, kita mau yang enak. Nggak mungkin kita mau yang susah. Pasti itu terjadi. Nggak mungkin kita hidup itu kita mau yang Tuhan, saya nggak mau susah. Nggak mungkin. Kita hidup itu kita meminta kepada Tuhan, minta yang terbaik dari Tuhan, itu saja. Apa yang Tuhan mau lakukan untuk hidup kita, ya kita minta aja. Jangan kita muluk-muluk, jangan kita sesuai apa yang menjadi keinginan kita yang kita minta sama Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kata Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan seperti itu. Di Filipi 4 ayat 6 saya bacakan ya, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jika kita sedang mengalami masa-masa sulit, ingatlah selalu mencari Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat mengurangi beban kita melalui berkat dan mujizat. Itu, saudara. Jelas ya, saudara, di Filipi 4 ayat 6 ini. Kita dikatakan, kita tidak perlu khawatir. Terus kita berdoa. Dalam segala keinginan kita, masuk ke dalam doa, saudara. Permohonan kita dengan ucapan syukur. Mau dijawab, mau nggak dijawab, kita bersyukur saja sama Tuhan. Yang penting kita sampai saat ini kita masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai hari ini kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itu yang kita syukuri. Sampai hari ini kita masih bisa datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Sampai hari ini kita bisa mencucurkan air mata kepada Tuhan. Karena Allah kita itu Bapa kita, saudara, yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita ini ingin dia seperti kita ini, seperti segambaran dia. Jadi kita ikutin aja alurnya, dia maunya seperti apa diri kita. Itu sebenarnya simple ya. Keinginan Tuhan itu simple. Tapi memang kita sejak Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, itulah permasalahan mulai terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi kita kalau mengalami masa-masa sulit, ingat saja, saudara, untuk selalu kita terus mencari Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat membukakan jalan bagi kehidupan kita dan mengurangi beban kita. Tadi dikatakan, karena hanya Dialah yang hanya dapat mengurangi beban kita dan melalui berkat dan mujizat. Entah kapan kita mendapatkan berkat, entah kapan kita mendapat mujizat, tapi itu ya dan amin, asal kita percaya Tuhan pasti akan berikan berkat dan mujizat itu dalam hidup kita. Itu, saudara. Sepertinya kuatkan iman kita selalu. Jika kita teguh, iman kita teguh dan percaya, Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Seperti bagian seperti apa ya Tuhan? Bangsa Israel dulu ya, saat dia menyeberangi sungai Yordan, apa yang terjadi, saudara? Ternyata dia bisa melewati dengan iman sampai menuju ke tanah perjanjian, sekalipun pencobaan datang terus ke dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi dia mendapatkan tanah perjanjian itu, saudara. Ingat itu saja kehidupan kita, saudara. Sekalipun kita di depan badai, di depan kita ada badai yang begitu besar, kita melihat sepertinya itu masalah yang begitu besar, tapi kita fokus di tengah-tengah badai itu. Kita punya panglima untuk melawan masalah itu. Kita punya panglima besar di depan kita
kita tutup dengan panglima besar kita. Kita di belakang panglima besar kita. Saat kita melawan, kita berperang melawan masalah kita, ada panglima di depan kita yang terlebih dahulu melawan peperangan kita. Itu aja saudara. Renungan pagi ini, kita sama-sama belajar untuk kita selalu mencari Tuhan di setiap masalah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau berkata-kata dalam kehidupan kami pagi ini Tuhan. Engkau berbicara Tuhan dengan kata-kata mengingatkan kepada kita untuk selalu mencari Tuhan. Untuk fokus pada Engkau Tuhan. Bukan pada permasalahan yang kita hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau lindungi kami semua Tuhan. Kau beri jalan keluar Tuhan dalam setiap persoalan. Dalam setiap pergumulan anak-anakmu di TDP dan saya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada Yesus sebagai panglima besar kita untuk menghadapi persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Sehingga kami boleh melewati setiap masalah demi masalah dengan caramu Tuhan. Bukan cara kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari demi hari kita lewati. Persoalan demi persoalan dapat kita lalui. Mujizat dan berkat-Mu Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Dan saudara-saudara kami yang ada di TDP, yang saat ini dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan. Dalam keadaan kesulitan menghadapi masalah Tuhan, mampukan Tuhan untuk dia menghadapi masalah. Biarlah kita semua fokus dengan Engkau Yesus. Karena Engkau sang penebus, sang penolong kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Diserahkan. Mari kita kembali berdoa membawa pokok-pokok doa kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sediakan buat kami TDP kembali berkumpul beribadah di awal pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur dapat masuk dalam hadirat-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Berkati Pak Widoyo yang telah memimpin pujian, biar pelayanan beliau akan semakin heran sehingga kami akan selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang telah ditaburkan. Biar firman-Mu yang berkuasa menguatkan agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, yang membangkitkan harapan dan kasih. Berkati hamba-Mu Pak Bu Heni yang telah menyampaikan firman-Mu agar beliau tetap menjadi pelayan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami membawa pokok doa kami Tuhan. Bapak yang di sorga, bangsa kami Indonesia, tanggal 2 Mei yang belum lama berlalu memperingati Hari Pendidikan, di mana momen ini sudah merupakan kalender rutin untuk memperingatinya. Akan tetapi mirisnya sampai saat ini pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. 61% bangsa kita lulusan SMP. IQ rata-rata 78, di mana nilai ini termasuk di dalam kategori rendah kalau normal menunjukkan angka 91 sampai 111. Perbandingan guru dengan murid masih tinggi. Kondisi pendidikan luar Jawa masih banyak yang minim fasilitas kegiatan belajar mengajar dan lain-lain. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan. Perbaikan fasilitas mengajar, kurikulum, kualitas para guru, dosen, pendidikan di sekolah, keluarga, kementerian pendidikan, lembaga-lembaga sosial seperti gereja, sekolah minggu, dan lain-lain. Dan biarlah momentum Hari Pendidikan menjadi motivasi agar muncul ke depan anak-anak didik yang berkualitas. Tuhan, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia naik pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang. Kami berdoa agar terbuka lapangan-lapangan kerja baru. Tuhan mengirimkan investor-investor atau para penanam modal untuk mengembangkan bisnis sehingga adanya signifikansi penyerapan tenaga kerja baru yang mana pengangguran di Indonesia semakin berkurang. Dan tenaga kerja baru memiliki kesempatan untuk kerja nantinya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Kami juga berdoa
membawa bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pemimpin kami Bapak Prabowo, wakilnya Pak Gibran Tuhan, anggota DPR, jajarannya terendah Tuhan. Kami berdoa Bapak membawa bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Engkau, menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, sehingga pemimpin mereka yang dipimpin mereka Tuhan berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami di TDP ini Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, pemimpin kami dari Pak Kenli, semua Tuhan, pengerja yang membawa kami Tuhan, grup ini menjadi grup yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Melalui doa-doa kami Tuhan, bangsa kami dimenangkan, nama Tuhan ditinggikan, disenangkan, dan pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Sebagai ucapan syukur kami anak-anak-Mu Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang jauh daripada yang sempurna. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Bapa yang di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat yang telah Engkau berikan. Renungan dan firman-Mu selalu menjadi kekuatan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk keberadaan ormas di negara Indonesia, di mana jumlah ormas berbadan hukum saat ini mencapai lebih dari 550.000 ormas, dan lebih dari 1.000 ormas yang belum memiliki legalitas. Semoga keberadaan ormas dapat memberi manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ormas bukan alat untuk memeras, mengganggu atau melakukan kekerasan, sesuai yang dikutip berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Kami juga berdoa agar negara Indonesia bisa bebas dari korupsi, seperti yang baru terjadi di mana 12 direktur utama BUMN terjerat kasus korupsi dengan nilai hingga 1 kuadriliun rupiah. Kami berdoa agar pihak-pihak yang terkait dalam pemberantasan korupsi mampu memperkecil ruang terjadinya korupsi, agar para pemangku jabatan memiliki integritas, hidup jujur, dan mengedepankan kepentingan bersama. Biar pejabat Kristiani dapat menjadi teladan yang baik dan tidak korupsi. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Suara saya dengarkah? Dengeran Pak, kecil. Kecil ya? Yeah. Pak John, silakan Pak John. Lanjut aja Pak. Oke, baik Pak John. Thank you, Pak John. Oke, terima kasih buat Pak Widoyo, buat Ibu Heni, Ibu Clara, dan juga Ibu Desi yang sudah melayani ini. Ya. Baik, nanti Bu Siana kita tes ya. Habis ini nggak usah keluar dulu ya. Karena ini kan Iya Pak. Pak. Jadi, kita akan tes ininya. Baik, apakah ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Silakan. Masih ada waktu sedikit, 1 orang. Oke, baik. Kalau nggak ada, mumpung ada Pak Andi nih, kita mau tanya, kira-kira kita konsep bisa kapan nih Pak Andi? Tuan rumahnya ada di sini. Monggo Pak Andi. Ya, shalom Pak Kianli, Shalom, Pak Andi. Bapak Ibu TDP. Boleh kira-kira Pak Kianli, Pak John mau kapan? Di bulan 5 ini kita boleh onsite. Gitu Pak Kianli. Pak John gimana Pak John? Ya nanti kita chatting ya, kita bincang-bincang. Kita berdoa dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak John, Pak Andi ya. Oke, kita akan tutup doa pagi kita. Kita akan berdoa untuk beberapa doa ya. Nanti Pak John yang berkata. Oke, baik. Kita akan ke audio kita. Bapak Ibu. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Bapa, saya kami doa memperdoakan pikiran
Ya Tuhan, Kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan, kiranya Kau tolong Ibu Tuhan, seperti yang jatuh di rumah, pegangan tangan patah, hati terima Tuhan, kasih. biarlah kiranya Tuhan, dapat sambung kembali dan ya Bapak, kami biarkan semua belakang Tuhan, di mana kami di Tuhan, rasakan positif kembali bergelap. Dia jatuh di rumah sakit, kita kembali Tuhan di dalam nama Yesus, kalau ke dokter antri, Tuhan Yesus kami berdoa, Allah Tuhan penyembuh, Tuhan Putin positif yang kamu jangan kirimkan siapapun yang Terima Tuhan, kasih seluruh jelas dalam nama Yesus. hadir bersama Terima kami dan kasih lagi mendengar doa berdoa. kami ya pokok-pokok Tuhan. doa kami Tuhan. Tuhan Haleluya, haleluya dalam nama Tuhan Yesus. juga Engkau Amin. yang menolong ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. dan juga pemulihan kesembuhan terjadi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih. Kristus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur apa yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Waktu, situasi, keadaan, apapun juga ya Tuhan. Kami mengucap syukur atasnya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing, rutinitas kami masing-masing. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan yang sungguh diberkati sama-sama berkata, amin. Amin, terima kasih Pak John. Makasih Terima Pak kasih John. Pak John. Terima kasih Pak Terima kasih Ibu John. Neni. Terima Amin. kasih Pak Terima kasih Yuni. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Clara, Yuni, Bu Desi, Henny, Bu semua Desi, berdoa. teman-teman Terima semua yang kasih. hadir, Semuanya terima kasih. semua Sarah, cepat semuanya. sembuh Bu Ning. Terima kasih Bu Neni. Selamat pagi, Kalidia. Iya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuti, terima kasih semuanya. Ya Bu Luar Heni. biasa, Tuhan berkati. Thank you. Ayo buka kameranya, Pak Andi mau foto. Di Pak Andi, Ayo, Pak, sampai lagi ada 26 Pak Andi. Berda- Oke, Kalau oke. saya 2 slide. Oke, kita foto. Kita berikan senyum yang manis buat Tuhan. Pak Andi 1, nggak dibuka. 2, 3. Sudah, Bu Terima Lena. kasih Pak Andi, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andi. Ya, Tuhan Tuhan berkati. memberkati ya. Pak Andi, Pak John, makasih. Sehat selalu semuanya. Nik, makasih Bu Nik, Tuhan berkati. Ayo, Bu Siana, ininya Si Ane tuh mau nyoba kali. mau nyoba ini. Silakan. Ini gimana Pak caranya? Ini saya udah pakai HP nih, nggak Apa? pakai laptop. Udah pakai HP, Coba. nggak pakai laptop. Sekarang suaranya jelas kedengeran. Gitarnya. Gitarnya. Cuman gitarnya doang. Nah itu kedengeran. Bentar yang lain. Ya. Itu kedengeran. Ya dimainkan. Ini udah. Dimainkan Siana. Masih kecil ya? Enggak gede. Nggak ada. Oh, Malah nggak kedengeran. Tadi kedengeran sebentar. Ruangan punya kok suka nempel di nutupin Saya orang mute gitu dulu ya. gimana tuh, Pak? Saya mute dulu ya. Ya. Saya Pak ini semua ya. Bentar. Oke, Bu Siana buka audionya. Biar semuanya ini. Ya, oke, silakan. Terhadir bawa persembahan ke tempat. Ada nggak keluar, Bu? Nggak keluar ya? Itu dia, saya bingung. Ada nggak keluar? Ada apa, setelan apa ya? Yang Hilang itu ya? timbul. Ini hanya pakai HP doang, kan?
Ini pakai HP sebenarnya saya ini. Tadi pagi saya pakai laptop, terus ternyata kan nggak bisa kirain saya karena earphone-nya atau apa gitu setelan di situ. Jadi saya ganti pakai HP gitu. Jelas Nah, kalau pakai HP. ini biasanya kan jelas ya kalau pakai HP. Terus Jelas ininya kok. apa namanya tuh gitarnya kan biasanya jelas. Kalau ini kan nggak jelas ya. Genjreng-genjreng coba, genjreng-genjreng. Sudah nih. Nggak Ini saya udah kedengaran. ya. Gitarnya nggak dengar. Iya, Suaranya justru itu. Saya dengar. padahal udah genjreng-genjreng nih gitarnya. Ini pengaruhnya Suaranya dibesarin udah. udah sih, udah saya Kurang dekat, gedein. kurang dekat Jangan Kak. nggak usah pakai headset. Nggak pakai headset. Ya, Saya nggak nggak pakai pakai headset. Nih, kayak gini tuh. Ini udah saya gedein. Saya deketin tuh. Nih, di gitar. Jadi gini, saya tahu, saya baru ingat tadi. Jadi kalau di sini kan memang jaringan kan nggak seperti di kotanya, di kota besar gitu. Jadi kadang tuh jaringan cuma cukup buat mungkin nggak bisa kalau dua suara gitu. Tapi kalau saya berhenti, saya pakai gitar aja. Ini kan tetap dia nggak bisa masuk. Saya bingung gitu. Saya bingung ini kenapa gitu. Padahal kemarin-kemarin bisa. Iya, kemarin-kemarin itu bisa. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Suaranya Suara nggak- bagus. justru itu. Tapi gitarnya yang nggak bisa masuk. Saya juga Udah bingung nggak ini usah gitar. pakai gitar aja. Nggak enak. Makanya saya juga lagi mau belajar nih pakai Enli. Saya mau belajar pakai yang langsung musik di dalam. Enggak. Ya, Soundcard. ya Pak. Pakai soundcard. Iya, aku pakai sound lengkap. Aku Ada. punya mic. Semuanya ada. Gitarnya harus dipakein itu colokan ke gitar. Saya bisa ini. Oh, saya Iya. sih Ya, punya. ada colokan. Ya. Iya, Nggak iya, bisa pakai mic Oh, lagi. Kalau Iya, pakai mic beradu dia. oh iya kali ya. Ini saya sekarang kan nggak Iya. pakai mic. Saya matiin mic-nya kan saya matiin. Terus Dia saya jadi balapan. Antara gitar sama itu balapan suaranya. oh gitu ya. Iya ya, gimana ya? Gimana kan udah ada caranya? pakarnya tuh yang tahu. Nanti kita atur waktu ya Bu. Kita atur Ya, waktu. oke Pak. Kita Iya, ini ya. ya oke Dadah Pak. sana, Makasih, dadah Nak. sana. Bye semua. Ciao. Cana. Makasih semua. Iya, Luciana. Iya. semuanya. Salam Manado, Ya, salam makasih Manado, semua. Manado. Selamat Iya. Manado.